Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan mempersilakan kepada tokoh ini ya, nasional, pakar yang luar biasa, Bapak Dr. Sapran Sopyan SH SPN MHum. Nah, S3 beliau ini sampai 2 kali. Yang pertama Doktor Public Policy di Universitas Gadjah Mada tentang kebijakan konflik pertanahan. Nah, jadi doktornya di bidang konflik pertanahan. Jadi ini sangat tepat sekali ya, beliau berbicara juga adalah sebagai ketua umum IPAT ya, PP IPAT tahun 2015-2018. Nah, doktor yang kedua ini berkaitan juga ya dengan topik kita, yaitu beliau doktor pidana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya tahun 2020. Nah, beliau saksi ahli ya, di mana-mana ada 7 halaman yang diberikan kepada kami tentang pengalaman beliau tentang saksi ahli bidang pidana, tipikor, kontrak, perjanjian, kenotariatan, KPPAT-an, pertanahan, dan tata usaha negara. Nah, tadi pembicara sebelumnya, sebelum Pak Bagino juga menyebut peran PPAT yang begitu penting ya di dalam mafia tanah ini. Nah, karena itu waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Sapran Sopyan SH SPN MHum. Dipersilakan, Bapak. Terima kasih Pak Moderator dari Presidir Istishad, yaitu Bapak Profesor Agustianto. Izin Bapak-Bapak narasumber yang saya hormati, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang kami hormati seluruh pemirsa yang ada ikut di dalam Zoom meeting ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dalam hal ini mewakili selaku notaris PPAT, yang mana diberi judul peranan notaris PPAT dalam mengatasi problematika mafia tanah di Indonesia. Jadi kalau kita bicara terkait dengan mafia tanah, memang akhir-akhir ini sangat viral ya. Pertama pada waktu Bapak Dino Patijalal itu menyampaikan terkait dengan kasus yang dialami oleh ibunya. Dan yang terakhir adalah oleh rekan NZ, sama juga terkait dengan tanah atau sertifikat yang dialami oleh almarhum ibunya. Nah, untuk itulah saya akan berpijak yang pertama adalah prinsip kita sebagai prinsip negara hukum. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi di sini supaya adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum. Supaya adanya persamaan di depan hukum. Ini prinsip-prinsip hukum ini yang harus kita tegakkan. Nah, di mana notaris PPAT di sini adalah salah satunya memberikan kepastian hukum, yaitu dengan diberikan kepercayaan oleh undang-undang ataupun peraturan undang-undang di dalam membuat akte otentik. Nah, supaya kita lebih kenal dengan notaris PPAT, tadi banyak juga disebutkan oleh narasumber sebelumnya, mungkin sedikit saya akan menjelaskan apa itu notaris PPAT, termasuk juga tugas kewenangannya. Supaya nanti di dalam pelaksanaannya, jangan sampai notaris PPAT ini dicap pula sebagai bagian dari mafia tanah. Nah, makanya saya juga selaku pernah menjadi ketua umum PPAT di seluruh Indonesia mempunyai kepentingan maupun juga kewajiban untuk menjelaskan ini. Kalau kita lihat notaris adalah pejabat umum yang kewenangannya membuat akte otentik dan kewenangan lain. Ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 2014, sebelumnya diatur Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang notaris. Di sana nanti bisa kita uraikan tugas, fungsi, jabatan notaris, bagaimana kewenangannya di dalam membuat akte, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya PPAT. Jadi notaris ini bisa dirangkap sebagai PPAT. Juga dia bisa merangkap sebagai pejabat lelang kelas 2. Ini diatur dalam undang-undang.
Jadi PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Ini diatur dalam PP 24 2016, sebelumnya PP 37 tahun 1998 tentang peraturan PPAT. Nah, PPAT ini kadang-kadang masyarakat masih bingung mana notaris, mana PPAT. Kalau tadi notaris, kewenangannya lebih umum, jadi yang terkait dengan perjanjian terkait dengan pembuatan akte otentik. Nah, sementara PPAT terkait dengan hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Ini ada 8 akte yang dibuatnya: akte jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian harta bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak orang tidak tahu. Jadi peran dari notaris PPAT bagi pembangunan bangsa ini sangat besar sekali, karena sumbangsi notaris PPAT ini sangat besar. Pertama dari segi pemasukan income negara. Jadi dia memungut pajak-pajak, terutama BPHTB, ini yang 30% dari PAD kurang lebih, termasuk juga PPH, ini juga dipungut. Jadi kalau kita lihat transaksi yang dilakukan oleh notaris PPAT ini, nilainya sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat bisa puluhan ribu triliun rupiah. Sementara dari salah satu hak tanggungan saja, ini sudah mencapai nilai hampir 1.000 triliun. Hanya baru sekitar 4 juta sertifikat. Termasuk juga kalau kita lihat terkait dengan pungutan-pungutan. Termasuk setiap perjanjian-perjanjian yang menggunakan perjanjian di lembaga pembiayaan, perbankan, ya, itu juga menggunakan jasa notaris, termasuk PPAT, termasuk juga investor-investor, ya, pesan Pak Presiden bagaimana supaya investor ini lebih nyaman. Jadi ini juga transaksi maupun perjanjian, kontrak, badan hukum dan lain-lain menggunakan jasa notaris PPAT. Nah, sekarang saya akan masuk terkait dengan kewenangannya, sebab tadi banyak disinggung seolah-olah ada seseorang menyerahkan sertifikat tanpa dia hadir, tiba-tiba sudah ada transaksi jual beli. Padahal sebelumnya dia minta itu utang piutang. Nah, ini harus kita jelaskan. Jadi kewenangan notaris PPAT pertama berwenang, ya, membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak. Jadi notaris PPAT itu sifatnya pasif, ya. Jadi dia tidak aktif. Dan sepanjang itu diatur di dalam undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka notaris PPAT wajib untuk menolak. Dan kalau para pihak tidak hadir, ya, umpamanya yang punya sertifikat tidak hadir, nggak bisa dibuatkan akte perjanjian, apakah itu utang piutang atau akte jual beli. Bagaimana tadi dikatakan, tadi ada disinggung oleh Pak Yang Mulia Pak Pri Pambudi. Ada orang punya sertifikat, ya, menyerahkan kepada PPAT, padahal dia mau ada utang piutang, padahal dia nggak pernah datang kepada PPAT, dan tiba-tiba sudah balik nama di PPN. Nah, ini kalau menurut saya agak impossible akte ini, sebab yang pertama, para pihak itu harus menghadap di hadapan PPAT atau notaris. Dan harus jelas perbuatan hukumnya itu apakah utang piutang, apakah ini jual beli atau PPJB. Jadi nggak boleh ada satu objek lebih dari satu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang lainnya batal demi hukum. Nah, makanya ini harus kita kita cernak dulu satu-satu, ya, bahwa PPAT notaris itu dia bertindak, ya, sepanjang diminta atau dikehendaki oleh para pihak. Ini diatur dalam pasal 1320, termasuk juga kewenangannya Undang-Undang Jabatan Notaris PP 24, pasal 1868 dan seterusnya. Jadi kita biar kita jelaskan. Yang kedua, terkait dengan kekuatan pembuktian. Jadi tugas jabatan PPAT ini ada dua pemahaman. Satu, tugas jabatan PPAT adalah memformulasikan keinginan, ya, atau tindakan dari para pihak.
ya di dalam membuat akte otentik. Jadi dia keinginan para pihak itu apa? Jadi kalau dia keinginannya untuk jual beli lunas, ya sudah ada bukti pembayarannya, sertifikat sudah kita cek, semua syarat sudah lengkap, maka itulah yang kita buat. Jadi nggak bisa, Pak, saya datang tadinya utang piutang, tiba-tiba kok tanda tangan jual beli. Tidak, itu semua akte dijelaskan dengan tuntas, ya berdasarkan kehendak keinginan dari para pihak. Yang kedua, akte notaris sebagai akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, ya kekuatan pembuktian yang sempurna. Ini dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung, ya, nomor 3199 tahun 94. Menegaskan bahwa akte otentik menurut ketentuan pasal 165HR 285 RBG Junto 1868 BW merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan para ahli warisnya dan orang yang mendapat hak darinya. Artinya apa? Artinya kalau dia bukti sempurna, jadi akte itu sudah menjadi kekuatan pembuktian tersendiri. Kalau ada para pihak yang menyangkal terhadap kebenaran akte otentik tersebut, maka para pihak itulah yang wajib membuktikan. Jadi bukan notaris PPAT. Nah, bagaimana kalau umpamanya ada keterangan yang disampaikan kepada notaris itu tidak benar? Bagaimana kalau ada dokumen yang diserahkan oleh notaris itu tidak benar? Umpamanya KTP-nya palsu, ya, identitasnya palsu. Nah, maka di sini ada yang namanya jurisprudensi Mahkamah Agung, ya, nomor 702 tahun 73. Notaris PPAT hanya berfungsi mencatatkan, menuliskan apa-apa yang dikehendaki dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris PPAT tidak wajib menyelidiki secara material hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak atau oleh penghadap notaris tersebut. Jadi di sini saya tegaskan, akte notaris PPAT itu tidak menjamin pihak-pihak berkata benar. Kita nggak bisa menjamin, yang tahu benar tidak itu kan hanya Tuhan, hanya Allah. Tapi di sini yang dijamin dalam akte notaris, pihak-pihak benar berkata seperti yang termuat di dalam akta. Jadi di dalam akta itu nggak boleh kalau pihak berkata A, di akta dikatakan B, nggak boleh. Kalau ada buktinya A, ditulis B, itu nggak boleh. Makanya pembuktian ini harus jelas. Nah, makanya kalau ada dugaan terhadap tindak pidana notaris, tadi ada pertanyaan dari pihak Barreskrim, kenapa harus persetujuan dari NKN sesuai pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris? Karena notaris pertama dia wajib untuk merahasiakan, ya, apa yang ada. Jadi dia punya kewajiban ingkar maupun hak ingkar. Kalau dia tidak merahasiakan, tiba-tiba dia memberikan informasi itu, maka dia kena hukuman pidana pasal 322 ayat 1 KUHP. Tapi kalau dia sudah memberikan itu berdasarkan putusan dari NKN, maka kewajiban ingkar maupun tadi merahasiakan itu hilang, dan juga sanksi 322 ayat 1 itu menjadi hilang. Makanya ada putusan Majelis Kehormatan Notaris. Nah, jadi ini juga yang harus kita jelaskan bersama-sama. Jadi di sini bahwa notaris PPAT itu di dalam menjelaskannya itu bersifat formil. Nah, di sini ada juga saya bikin suatu pertanyaan. Jadi kalau ada seseorang atau pihak yang menyangkal terhadap kebenaran terhadap akte otentik, maka orang yang menyangkal tersebut haruslah membuktikannya. Ya, jadi bukan dari notaris itu. Karena akte notaris itu akte partai pada umumnya, jadi akte berdasarkan kehendak dari para pihak. Nah, kita lihat dugaan pidana terhadap notaris di sini. Jadi kita langsung saja karena waktu. Pertama, alat bukti. Jadi akte notaris itu menjadi akte otentik. Yang kalau kita lihat di dalam pasal 1866 menjadi alat bukti. Bahkan alat bukti yang utama, yaitu bukti nomor 1, bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ya. Di sini juga dituangkan di dalam 1870, 1871 bahwa akte otentik menjadi akte yang sempurna. 1868 DW, akte otentik juga menjadi akte notaris merupakan akte otentik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau ada pihak tidak menghadap? Ini banyak kasus ya, berdasarkan saya memberikan keterangan ahli,
menghadap tidak berbarengan, atau notaris PPAT di dalam menandatangani akte di luar wilayah jabatannya, atau ada perubahan renpoint. Bahkan sekarang dengan undang-undang jabatan yang baru, kalau umpamanya sudah ditandatangani, tiba-tiba ada kekeliruan, itu masih bisa kita lakukan perubahan dengan membuat suatu berita acara. Jadi ada pembetulan. Ini dimungkinkan. Dan juga dalam minuta akte ada pihak yang memberikan keterangan tidak benar, ya, atau ada dokumen yang tidak benar atau palsu. Nah, seperti itu. Pertanyaannya, apakah terhadap hal-hal tersebut di atas dapat dikategorikan tindak pidana? Jadi jangan sampai hal-hal yang tersebut tiba-tiba langsung masuk pidana. Tiba-tiba notaris PPAT ikut serta, turut serta. Nah, ini juga harus kita buktikan bersama, ya. Jadi kalau kita mengkaji di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun PP 24, hal ini bukan merupakan pelanggaran pidana. Ini merupakan pelanggaran administratif maupun perdata. Maka itu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak dicantumkan sanksi pidana. Jadi sanksi pidana merupakan ultimum remedium, yaitu hal yang terakhir, upaya yang terakhir. Nah, syarat untuk pembinaan notaris seperti apa? Syarat untuk pembinaan notaris, saya kebetulan pernah melakukan disertasi, ya, tindak pidana notaris. Jadi bukan notaris itu tidak bisa dipidana, sangat bisa. Tapi ada syarat-syaratnya. Di sini saya simpulkan di dalam disertasi saya, notaris PPAT melanggar prosedur pembuatan akte otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan yang lainnya. Yang kedua, notaris melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Yang ketiga, adanya mens rea dari notaris PPAT yang bersangkutan, niat jahat. Nah, ini merupakan kumulatif 1, 2, 3, bukan 1 terpenuhi langsung pidana, 2 terpenuhi pidana. Jadi ada kumulatif. Karena ingat bahwa notaris itu merupakan pejabat umum yang diatur di dalam undang-undang. Jadi kalau kita baca pasal 50 KUHP, barang siapa menjalankan perintah undang-undang maka tidak dipidana. Dan juga di sini ada putusan Mahkamah Agung nomor 702 tahun 73. Bahkan ada lagi jurisprudensi yang lain, kurang lebih ada 3 jurisprudensi yang menyatakan notaris PPAT fungsinya hanya mencatatkan, menulis apa-apa yang dikehendaki dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris PPAT tersebut. Tidak ada kewajiban bagi PPAT notaris untuk menyelidiki secara material yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris PPAT. Kecuali sertifikat. Sertifikat ada aturannya, peraturan Kementerian ATR ataupun Perkaban, bahwa wajib dicek di kantor pertanahan setempat. Jadi kita tidak boleh melakukan transaksi jual beli kalau sertifikat yang asli itu tidak di hadapan PPAT dan tidak dicek sebelumnya ke kantor pertanahan. Jadi kita pastikan bahwa ini betul-betul tidak ada masalah. Jadi baru dapat kita lakukan balik nama. Jadi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akte yang dibuat di hadapan PPAT notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri. Notaris PPAT tidak perlu dilibatkan dan notaris PPAT bukan pihak dalam akte. Jadi saya beri contoh, umpamanya kita selaku notaris membuat akte utang piutang. Tiba-tiba para pihak ada yang prestasi, tidak membayar utangnya. Apakah, ini notaris terlibat karena dia yang membuat akte? Nah, jadi tidak bisa begitu. Jadi kita bukan pihak di dalam akta. Saya lanjutkan dikit lagi sebelum masuk ke mafia tanah. Notaris PPAT dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akte yang telah dibuatnya. Apabila akte yang dibuat menimbulkan sengketa, maka hal ini perlu dipertanyakan. 1. Jadi kalau dia ada sengketa dan notaris bertanggung jawab, harus kita pertanyakan. 1. Apakah akte ini merupakan kesalahan notaris atau PPAT atau kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangan atau adanya kesepakatan yang dibuat notaris PPAT dengan salah satu pihak atau para pihak. Yang kedua, ada tindakan hukum dari PPAT terhadap aspek lahir, formal dan material akte yang sengaja, penuh kesadaran, serta direncanakan. Jadi ada mens rea-nya. Yang ketiga, ada tindakan hukum dari PPAT yang tidak sesuai dengan undang-undang
atau peraturan perundang-undangan. Nah, jadi makanya kalau ada salah satu 1, 2, 3 ini terpenuhi, maka notaris PPAT dapat diduga melakukan penyertaan di dalam hal ini. Nah, hal-hal inilah yang memang harus kita lihat. Sekarang banyak yang pasal-pasal yang digunakan seperti yang dituangkan tadi oleh dari Barreskrim, notaris PPAT dapat dipertanggungjawabkan pidana atas akte yang dibuatnya berdasarkan pasal 263, 264, 255, 266, 372, 374, 378 dan seterusnya. Yang satu ya, notaris PPAT mengetahui, ingat, mengetahui bahwa para pihak tidak dapat memenuhi sahnya suatu perikatan. Jadi syarat-syarat formilnya kurang, tetap dilakukan. Jadi umpamanya KTP-nya itu tidak ada atau palsu, dia mengetahui. Sudah itu juga sertifikatnya juga seharusnya bermasalah, dia mengetahui, dan seterusnya. Yang kedua, notaris PPAT mengetahui bahwa para pihak memberikan keterangan yang tidak benar dan tetap dibuatkan aktenya. Nah, jadi ada mens reanya, maka di sini dapat diduga dikenakan tindak pidana penyertaan dalam hal ini pasal 55. Jadi itulah kira-kira sedikit ulasan terkait dengan notaris PPAT. Ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul kita dudukkan bahwa notaris PPAT ini tidak seperti yang dibicarakan selama ini. Makanya saya masuk ke dalam mafia tanah. Jadi kalau kita bicara mafia tanah, seperti yang di dalam kasus yang lagi viral sekarang ini, bahwa notaris PPAT bagian dari mafia tanah, terus terang kita memang sangat keberatan. Karena kalau kita lihat mafia tanah itu apa sih? Mafia itu apa? Jadi kalau kita lihat mafia, di sini sudah saya jelaskan di dalam makalah, mafia itu merupakan konfederasi yang didirikan untuk memberikan perlindungan ilegal, pengorganisasian kejahatan berupa kesepakatan dan transaksi secara ilegal, arbitrase, perselisihan antar kriminal, dan main hakim sendiri. Konfederasi ini kerap kali terlibat dalam kegiatan perjudian, penipuan, perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan penggelapan dana. Mafia memiliki konotasi negatif karena sangat identik dengan tindakan kriminal. Di Indonesia, mafia sering juga berdasarkan jenis kegiatan. Ada mafia sepak bola, ada juga mafia tanah, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat hubungan mafia tanah dengan notaris PPAT di mana? Atau ada atau tidak? Jika mafia tanah berkonotasi kriminal dalam bidang tanah atau pertanahan, apakah mungkin ada notaris PPAT secara sadar dan diinsafi serta sengaja ada niat mens rea dari notaris PPAT untuk membuat akte yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan melalui akte yang dibuatnya? Sepertinya ini tidak ada, ya. Tapi kalau ada oknum, saya ingat ada oknum yang melakukan pelanggaran, kelalaian, kekurang hati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatannya, di dalam membuatkan aktenya, ini bisa saja terjadi, ya. Itu oknum, tapi bukan generalisasi notaris PPAT bagian dari mafia tanah. Jadi tidak ada korelasi antara mafia tanah dengan notaris PPAT. Bagaimana mengatasi mafia tanah dalam pembuatan akte otentik? Jadi kalau kita lihat di sini, saya akan secara umum dulu. Jadi bagaimana tanah di Indonesia ini, kalau kita lihat yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ini memang masih sangat besar sekali, ya. Jadi kantor pertanahan, Kementerian ATR itu hanya kurang lebih kalau saya lihat tidak sampai 50%, bahkan lebih kecil di dalam penanganan tanah. Termasuk juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanah, termasuk juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini juga belum sinergi secara baik, belum terintegrasi. Nah, sehingga ini banyak menimbulkan suatu konflik pertanahan. Nah, celah-celah inilah, kelemahan-kelemahan inilah banyak yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang dikatakan mafia tanah tadi. Nah, kalau kita lihat penyelenggaraan pendaftaran tanah sebenarnya memberikan suatu kepastian hukum bagi pemilik tanah. Namun dalam realitasnya pemegang hak atas tanah belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi stelsel sistem pendaftaran di Indonesia belum sepenuhnya menggunakan stelsel positif
yang mana sertifikat tanah sebagai alat bukti yang mutlak. Jadi di kita sekarang sertifikat bukan alat bukti yang mutlak, tapi alat bukti yang kuat. Artinya kalau ada yang lebih kuat, maka itu dapat dibatalkan. Jadi kepastian hukum di sini sangat penting bagi masyarakat ya. Selanjutnya beberapa kasus yang kerap terjadi antara terbitnya sertifikat ganda, sertifikat palsu ataupun penyerobotan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini banyak oknum-oknum yang dimanfaatkan, oknum dari Pemda, dari kelurahan, kecamatan, termasuk juga kantor pertanahan, juga PPAT. Nah, ini oknum-oknum inilah yang banyak mencari dari titik lemah tersebut. Keberadaan tanah sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya aktivitas-aktivitas ilegal yang berkaitan dengan tanah, baik yang berkaitan dengan aspek hukum administratif, perdata maupun pidana. Ditambah lagi lemahnya pengadministrasian pertanahan di Indonesia, khususnya yang belum bersertifikat. Ya. Jadi banyak sekali ya tanah yang belum sertifikat. Jadi pengadministrasiannya, termasuk juga good governance-nya sangat lemah sekali, termasuk juga penegakan hukumnya. Jadi kalau kita lihat secara umum, untuk dapat memberantas mafia tanah, maka semua pihak pun perlu mengambil langkah-langkah positif dan tegas, antara lain. 1. Penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Jadi saya katakan di sini, kalau kita bicara terkait dengan peraturan perundang-undangan, di sini saya lihat ada dari anggota DPR, ini sangat penting sekali ke depan, supaya ada payung hukum yang kuat, yang tegas, terkait dengan agraria nasional ini. Jadi tidak seperti sekarang ini masih ego sektoral. Jadi tanah-tanah ini masih banyak sekali kementerian ya yang menangani, tidak hanya Kementerian ATR, juga Pemda ya. Nah, sehingga nanti penguasaan dan juga pemanfaatan tanah-tanah ini pengaturannya ini masih kurang baik. Jadi ke depan harus ada penguatan payung hukum dalam rangka pemberantasan mafia tanah. Yang kedua, koordinasi dari semua instansi terkait, terutama dengan lembaga pertanahan, untuk penyediaan data-data kasus-kasus pertanahan yang memiliki indikasi pidana. Ini penting harus menjadi perhatian khusus. Dengan adanya koordinasi ini dapat dilakukan pemetaan terhadap kasus-kasus pertanahan yang terjadi. Nah, yang sekarang ini kita ataupun masyarakat ya, jangankan masyarakat, PPAT saja kita susah mengakses. Jadi tanah-tanah yang bermasalah, baik itu laporan di kepolisian, termasuk juga yang ada di pengadilan, ya kita bisa akses yang ada di kantor pertanahan, tapi di luar itu susah. Padahal sebagian besar banyak kasus-kasus itu di luar kantor pertanahan. Yang ketiga, sosialisasi dan komunikasi hukum, baik antar lembaga terkait maupun kepada masyarakat, sehingga timbul persamaan persepsi mengenai mafia tanah. Tadi saya katakan, mafia tanah ini jangan digeneralisir semuanya bagian dari mafia tanah. Jadi kita harus ada betul-betul bagaimana persepsi ini, ya, terutama di dalam masyarakat. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya kondisi yang meresahkan ketika pemahaman tentang mafia tanah tidak diberikan batasan yang jelas. Karena bagaimanapun akan menjadi miris ketika mewujudkan kepastian hukum dilakukan tanpa kepastian. Jadi kita membuat kepastian hukum tapi tanpa kepastian. Yang keempat, peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang memiliki indikasi sebagai mafia tanah. Jadi adanya penerapan sanksi yang tidak tebang pilih, ya. Jadi banyak sekarang yang mohon maaf ya, penegakan hukum masih banyak yang tebang pilih terhadap mereka yang telah memiliki bukti yang kuat untuk terindikasi sebagai mafia tanah. 5. Adanya koordinasi pembinaan bersama dan persamaan persepsi dalam penanganan kasus-kasus pertanahan, khususnya yang melibatkan notaris PPAT, agar jelas, tegas, ya, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di dalam pembuatan akte otentik, di sini tadi banyak kasus-kasus seperti Bapak Dino Patijalal, Ibu NZ, ya. Nah, makanya saya ada di dalam penanganan ini, di dalam pembuatan akte otentik, terutama di hadapan notaris PPAT, ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan mafia tanah ini. 1. Hati-hati, sertifikat tanah hendaklah jangan diberikan, diserahkan kepada pihak lain yang tidak dapat dipercaya. Carilah notaris PPAT yang terpercaya, dikenal dengan baik. Yang paling penting adalah
antar keluarga saling mengetahui. Contoh kasusnya Pak Dino Patijalal, ya, Ibu Zurni banyak sekali aset, tapi banyak yang tidak diketahui oleh keluarga. Nah, hal-hal ini yang jadi perhatian. Jadi sertifikat itu kalau dia tidak bergeser ke pihak lain, nggak mungkin bisa dialihkan. Ya, kalau dia palsu ketahuan di kantor pertanahan akan terbukti bahwa ini palsu. Nah, yang jadi masalah banyak sertifikatnya asli diserahkan kepada notaris, sementara identitasnya dipalsukan, figur. Nah, sementara figur ini makanya harus kita berikan minta pertolongan kepada Dukcapil atau pihak-pihak terkait supaya ada terintegrasi. Jadi para PPAT notaris ini bisa langsung mengakses apakah KTP ini asli atau tidak. Apakah surat nikah ini asli atau tidak? Apakah kakak ini sudah terupdate atau tidak? Nah, jadi cepat untuk dapat diketahui. Di samping tadi, terhadap kasus-kasus yang bermasalah, itu diberi kemudahan untuk mengakses, memblokir, dan juga masyarakat PPAT juga tahu mana kasus-kasus yang bermasalah di pihak penegakan hukum, di kepolisian, di pengadilan, dan seterusnya. Karena ini sangat membantu sekali. Sebab kalau terkait dengan figur tadi, dengan dokumen yang dipalsukan, itu bukan menjadi tanggung jawab notaris PPAT. Karena tanggung jawab kita adalah formal. Kecuali terkait dengan sertifikat. Kita wajib untuk mengecek keaslian sertifikat tersebut. Jadi sangat heran kalau umpamanya ada orang menitipkan sertifikat di PPAT, tiba-tiba kok balik nama di BPN. Nggak mungkin. Kan untuk balik nama di BPN itu kan para pihak harus menghadap, harus menjelaskan. Dan yang menyerahkan sertifikat itu haruslah pihak yang pemilik langsung, bukan perantara, bukan yang lain-lain. Jadi ini juga yang harus diperhatikan. Jadi kalau dia mau minta utang piutang, seharusnya dibuatkan akte utang piutang, jaminannya hak tanggungan kalau dia benda tetap. Ya, kalau dia benda bergerak fidusia. Jadi nggak bisa tiba-tiba kok balik nama. Nah, ini ada yang nggak benar ini, ya. Nah, jadi ini perlu kita formulasikan, kita dudukkan secara benar. Jangan sampai nanti notaris PPAT dijadikan kambing hitam. Ya. Karena kita ini sifatnya pasif. Kita hanya mengintrodusir apa keinginan dari kemauan para pihak berdasarkan dokumen-dokumen, alat bukti yang ada sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang ketiga terkait dengan sertifikat atau surat tanah agar diberi akses kepada masyarakat notaris PPAT. Apakah sertifikat tersebut asli, tidak ada masalah, blokir, laporan di kepolisian, tidak ada sita di pengadilan, dan lain-lain. Jadi akses-akses ini sangat penting sekali, terutama bagi masyarakat yang ingin memiliki tanah ataupun rumah, sehingga dia dapat diinformasikan secara baik. Yang keempat, adanya koordinasi dan terintegrasi dalam proses balik nama sertifikat, baik di kantor pertanahan, Pemda, Dispenda, kepolisian, pengadilan, agar kalau ada pengecekan sertifikat, transaksi jual beli yang tidak benar, cepat dicegah ataupun diatasi. Jadi mulai dari pengecekan itu seharusnya sudah terintegrasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum, dengan Pemda, sehingga ini akan menjadi pencegahan lebih awal. Nah, sementara di kita masih belum terintegrasi, saya lihat. Contoh kalau kita balik nama sertifikat, tapi PBB-nya nggak otomatis balik nama. Seharusnya sudah otomatis, ya. Jadi yang terkait dengan semua itu sudah dia saling link, saling langsung ada perubahan secara online, secara terintegrasi, sehingga pencegahan ini secara dini lebih cepat dilakukan. Yang kelima, kalau terjadi adanya dugaan tindak pidana terhadap oknum notaris PPAT dengan masih tingginya perbedaan persepsi dalam penerapan hukum, hendaklah aparat penegak hukum melakukan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi ini, IPAT, baik di daerah, wilayah, pusat, agar dapat dicari penyelesaian yang terbaik. Nah, inilah yang dapat kita lakukan, bagaimana kita dapat mengatasi problematika di dalam mafia tanah. Mudah-mudahan pemberian penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.